Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di wa mimma tadkhulu fihi minal uqudi wa nahwiha. Ini masih membahas tentang haditsun niyat, pembahasan tentang haditsun niyat. Jadi bab-bab apa saja yang masih masuk di dalam haditsun niyat. Karena kemarin Imam Syafi'i mengatakan ada sampai 70 bab yang masuk dalam haditsun niyat. Ini seakan-akan Imam Suyuti ingin membuktikan bahwa bab apa saja yang masuk dalam haditsun niyat. Langsung kita baca. Wa mimma tadkhulu fihi minal uqudi wa nahwiha. Kinayatul bai'i wal hibati. Termasuk yang tadkhulu yang masuk niat. Ini di kitab lain redaksinya adalah yadkhulu ya. Kalau yadkhulu berarti yang masuk itu adalah hadisun niat. Berarti kembalinya fihi kema. Tapi kalau tadkhulu kembalinya ya ke niat. Wa mimma yadkhulu fihi, termasuk sesuatu yang hadisun niat masuk di dalam sesuatu itu, yang dari akad-akad dan semacamnya. Jadi ini masuk di bab ukud. Bab ukud ini yang tersentuh oleh bab hadisun niat itu apa saja. Kinayatul bai'i wal hibati adalah sigot atau lafat-lafat kinayah di dalam bai' dan hibah. Ya, kita tahu ada lafaz sholeh, ada lafaz kinayah. Berarti kalau kinayah membutuhkan niat, berarti ada membutuhkan niat di situ. Berarti hadisun niat masuk di dalam kinayatul bai' wal hibah. Seperti contoh ketika seseorang mengatakan bahwa dengan bahasa kinayah ya. Seperti contoh, ja'altu hulak, saya menjadikan barang ini untuk kamu. Ya, ini untuk kamu. Kalau bahasa Indonesianya ini untuk kamu, ja'altu hulak. Ini kinayah dalam bai' ini. Untuk bisa menjadi bai' harus diniati. Niatnya apa? Niat untuk di bai'. Ja'altu hulak bisa juga menjadi kehibah. Bedanya bai' dan hibah itu, kalau bai' tamliku ainin bi'iwadin, tapi kalau hibah tamliku ainin bila iwadin. Tergantung niatnya kemana. Kalau niatnya ke bai' menjadi bai', kalau niatnya hibah jadi hibah. Wal wakfi, dan kinayahnya di dalam wakaf. Seperti contoh, tasaddaqtu alal fuqara, saya bersedekah terhadap orang fakir. Ini kalau niatnya sedekah ini adalah wakaf, maka menjadi wakaf. Wal qardu, dan hutang. Contohnya banyak ya di sigot-sigot qardu. Wad domanu, dan doman. Wal ibra'u, dan ibra' membebaskan. Wal hawalatu, dan hawalah pemindahan hutang yang sudah tetap. Wal iqolatu, dan iqolah. Iqolah itu mengurungkan akad, mengurungkan jual beli. Wal wakalatu, dan wakalah. Wat tafwidul qodoi, dan memasrahkan kodok. Wal iqraru, dan iqrar. Wal ijaratu, wal wasiyatu, wal itsku. Wat tadbiru, dan mengakati atau menjadikan budak mutabar, yaitu memerdekakan budak dan yang digantungkan kepada kematiannya sayyid. Wal kitabati, dan akad kitabah. Wat tolaki, dan akad dan tolak ya. Tolak juga ada tolak sholeh, tolak kinayah. Ini juga tersentuh di bab niat, hadisun niat. Wal khul'i, dan khulu'. Wal raj'ati, dan rujuk. Wal ila'i, dan ila', sumpah ila' untuk tidak menggauli istrinya. Wal zihari, dan kinayah zihar. Wal aimani, dan sumpah. Wal qadhafi, wal amani. Wal amani, dan akad aman. Jadi seorang kafir yang ingin berlindung atau genjatan senjata, ingin diberikan perlindungan oleh orang muslim, terus kemudian mengakati akad aman. Dari situ kalau pakai kinayah maka juga tergantung niatnya. Seperti contoh, ketika akad aman ini seorang muslim mengatakan bahwa seperti contoh, kun kaifa syi'ta, jadilah kau seperti yang kau inginkan. Atau if'al ma tuhib, lakukan sesuka kamu. If'al ma tuhib. Nah, ini kan lafaz-lafaz akad kinayah yang
membutuhkan niat untuk ini menjadi akad aman. Wa yadkhulu aidon fiha, intinya ini ada akad-akad yang tersentuh oleh hadisun niat. Di dalamnya adalah hadisun niat, yaitu kinayah-kinayah dari akad-akad di atas itu. Wa yadkhulu aidon fiha fi ghairil kinayat fi masaila syatta. Dan masuk juga hadisun niat itu di dalam akad-akad di selain kinayah. Kalau di atas tadi akad-akad yang kinayah, kalau ini akad-akad yang selain kinayah di dalam beberapa masalah-masalah yang bermacam-macam. Kakos di lafdis shorihi lima'nahu, seperti halnya tujuannya adalah melafatkan lafat yang soreh memang untuk maknanya lafat soreh itu. Jadi mengucapkan lafat soreh tujuannya untuk lafat soreh itu juga membutuhkan niat dalam beberapa kasus. Seperti kasus contoh ketika ada seseorang yang bertanya kepada temannya di rumahnya temannya itu, bagaimana cara mentalak istri? Terus dijawab, anti tolikun. Bilang seperti itu. Takul, kamu ucapkanlah anti tolikun. Nah, saat mengucapkan anti tolikun ini, dia tujuannya adalah mengucapkan itu dengan lafaz yang soreh. Memang menggunakan lafaz soreh, tujuannya adalah menggunakan lafaz soreh. Akan tetapi sebenarnya dia itu hanya hikayah. Nah, itu membutuhkan niat. Kalau itu niatnya dia menuju lafaz soreh itu adalah mentalak, maka istrinya yang ada di kamar itu tertalak. Istrinya yang ada di kamar kebetulan mungkin dengar ya. Waniyatil ma'qudi alaihi fil mabi wasaman. Dan niat di dalam ma'qud alaih, di dalam mabi dan saman. Meniati ma'qud alaih. Seperti contoh, saya jual sepeda Yamaha saya. Nah, dia di rumah ada sepeda Yamaha yang kecil, ada yang besar. Yang mana yang diniati untuk dijadikan mabi ini? Nah, ini membutuhkan niat. Wa iwadul khulu'i, dan iwadnya khulu'. Khulu' itu kan pisah tapi menggunakan iwad. Seperti contoh ketika si laki-laki berkata, khalaqtuki ala syatin. Khalaqtuki ala syatin. Saya mengkhuluk kamu dengan mengganti satu kambing. Dengan upahnya satu kambing. Nah, ini dimaknai oleh seumpama seorang perempuan satu kambing ini adalah niatnya adalah kambing yang sudah nggak bernyawa, yang sudah mati. Nah, ini juga membutuhkan niat ya. Kambing yang seperti apa ini? Kambing yang masih hidup atau yang sudah mati? Kalau kambing hidup yang jadikan iwatnya khulu, maka iwatnya nggak sah, khulunya tetap jatuh. Wal mangku hati, begitu pula iwatnya orang yang dinikah, ya, mahar ya, istilahnya mahar. Kasusnya sama. Wa yadkhulu fi bai'il malir ribawi, dan hadis niat ini juga masuk di dalam harta ribawi, wanhawi dan samanya. Wa fin nikahi idza nawa ma law sarhabi batalah. Dan juga hadis niat ini masuk di dalam nikah ketika berniat sesuatu yang kalau dijelaskan maka akan batal nikahnya. Nikahnya akan batal. Seperti contoh ketika seseorang seseorang menikah, terus kemudian dia niat tolak. Di dalam hatinya dia niat talak. Nah, menyimpan niat talak, itmaru niyati tolak. Dia menyimpan niat talak di dalamnya. Kalau dijelaskan ini akan menjadi batal nikahnya malah. Ini di dalamnya juga membutuhkan niat ini. Idza nawa malau sarhabi batola. Jadi ini yang bukan kinayah ya. Kalau yang di atas tadi akad-akad yang kinayah, kalau di bawahnya ini juga tidak kinayah, masih terkena pembahasan di dalam masih ada sangkut pautnya dengan pembahasan niat. Wa fil qisasi fi masaila katsiratin. Dan juga hadis niat ini masuk di dalam pembahasan kisos, bab kisos dalam beberapa masalah yang banyak. Minha, termasuk di antara masalah yang banyak itu adalah
tamyizul amdi wa syibhihi minal khoto'i, membedakan sengaja dan sengaja yang menyerupai dari kesalahan. Apa yang membedakan sengaja, apa yang membedakan betul-betul sengaja dengan mirip dengan kesengajaan? Padahal itu cuma murni kesalahan. Yang bedakannya adalah niat. Wa minha, termasuk masalah di dalam hal kisos adalah idza qatala al-wakil fil kisos, ketika seorang wakil al-guju, wakil fil kisos, mengeksekusi yang dikisos, in qasada qaslahu ala anil muwakil, ketika dia ini wakilnya muwakil ya, yang berhak membalasnya ya. Dia wakilnya itu tujuannya adalah membunuh sebagai perintah atau ganti dari muwakil, atau dia membunuh karena kesenangan dirinya sendiri, maka ini juga tergantung niatnya. Kalau niatnya membunuh ini karena menjadi wakilnya muwakil, maka dia tidak dikisos, la kisos. Tapi kalau niatnya membunuh ini adalah karena dia senang, maka dia juga dikisos. Wa firridati, dan di dalam perkara hal yang murtad. Maksudnya dalam perkara yang murtad itu adalah ketika seseorang mengucapkan lafadz yang ihtimal kufur. Ini tergantung niatnya. Kalau niatnya tidak murtad, tidak kufur, ya maka tidak dihukumi kufur. Kalau niatnya adalah mengejek-ngejek Islam atau niatnya adalah kufur, maka ya kufur. Wa fi sarikoti, dan di dalam pencurian. Wa fi sarikoti, wa fi sarikoti igo satul lahafan. Ini redaksinya berbeda ya. Kalau di kitab lain ini enggak ada igo satul lahafan. Redaksi ini enggak ada ini. Wa fi sarikoti fima idza akhadha alatil malahi bi qasdi kasriha wa ishariha au bi qasdi sarikotiha. Dan di dalam kasus pencurian, di dalam kasus ketika mengambil alat-alat malahi dengan tujuan memecahnya, tujuan dia adalah memecah alat malahi itu dan mempopulerkannya, atau bertujuan untuk mencurinya. Ini juga tergantung niatnya. Wa fima idza akhadat da'inu malal madini bi qasdil istifa ya wisariqah. Dan di dalam kasus ini masih masalah sarikoh, ketika seseorang dain yang dain ini berarti yang menghutangi ya. Dain ini yang menghutangi. Ketika yang menghutangi ini mengambil hartanya orang yang berhutang dengan tujuan adalah melunasi hutangnya si penghutang itu, atau tujuannya adalah mencuri, fala yuqta'u fil awali, maka tangannya tidak dipotong kalau tujuannya adalah istifa, melunasi. Kalau tujuannya adalah kedua, maka dipotong, yaitu tujuannya adalah mencuri. Wa fi adda'idaini, dan di dalam melunasi hutang. Wa fi adda'idaini, dan dalam pelunasan hutang. Falau kana alaihi, ini bab selanjutnya ya, bab kisos, terus bab sarikoh, sekarang bab pelunasan hutang. Falau kana alaihi dainani lirajulin bi ahadihima rohnun, jika seseorang ini mempunyai dua model hutang kepada laki-laki, yang salah satunya adalah hutang gadai, fa'adda ahadahuma wa nawabihi dainar rohni, dan dia membayar salah satu dari hutang itu,
dan niatnya membayar hutang itu adalah membayar hutang yang rohen, yang gadai, insarafa ilaihi, maka tertasarufkan kepada hutang gadai itu. Wal qauluhu, dan ucapan yang dibenarkan ketika terjadi perselisihannya adalah ucapannya orang yang menghutang itu, fi niyati, di dalam niatnya, apakah niatnya itu rohen atau yang lainnya. Wa fil luqatati, dan hadis niat juga masuk di dalam pembahasan bab luqatah. Biqasdil hifdi awi tamliki, dengan tujuan menjaga atau memiliki. Wa fima law aslama ala aksaro min arba'in, dan di dalam kasus ketika seseorang masuk Islam dan dia masih mempunyai 4 lebih dari istri, memiliki lebih dari 4 istri. Faqala fasaktu nikah hadi, kemudian dia berkata, fasaktu nikah hadi, saya merusak nikahnya orang-orang ini. Fa inna wabihi at-talaqo, jika dia niat dengan lafadz fasaktu nikah hadihi. Fasaktu ini sigutnya kinayah, masih kinayah ya, belum sore. Ketika dia niatnya itu adalah niat talak, karena ta'yinan likhtiarin nikah, maka dia mentakyin untuk memilih nikah. Karena ketika dengan lafadz fasaktu ini dia niat bertalak, berarti orang itu kan nggak bisa ditalak kecuali nikah terlebih dahulu. Maka dia adalah memilih untuk menikah dulu, walaupun nantinya adalah dia mentalaknya. Wa inna wa al-firaqo aw atlaqo, tapi jika dia niat adalah pisah, langsung pisah, atau mutlak tidak ada niat, humila ala ikhtiyaril firaq, maka ditangguhkan kepada dia memilih pisah, bukan memilih nikah. Jadi istrinya itu dilepaskan atau dipisah, atau opsi yang pertama tadi adalah dinikah dulu baru ditalak dengan cara memilih tadi. Wa fima law wati'a ammatan bisyubhatin, dan dalam kasus ketika seseorang wati amat dengan syubhat, wa huwa yadhunnuha zaujatahu al-hurrah, dia menyangka bahwa amat itu adalah istrinya yang merdeka. Fa innal walada yanaqidu ya hurran, maka anaknya menjadi merdeka. Wa fima law ta'ata fi syai'in mubahin lahu, dan di dalam kasus ketika seseorang melakukan sesuatu yang mubah baginya, yang boleh baginya, wa huwa ya'taqidu adama hillihi, dan dia punya keyakinan bahwa itu tidak halal, tapi sebenarnya hakikatnya itu boleh. Keyakinan dia mengatakan itu tidak halal, sebenarnya halal. Kaman wati'a imro'atan, seperti orang yang mewati perempuan, ya'taqidu anha ajnabiyatan, dia meyakini bahwa itu ajnabiyah. Dia meyakini bahwa itu adalah ajnabiyah. Maka dan dia meyakini juga bahwa dia berzina dengan perempuan itu. Fa'idzan hiya harilatu, ternyata dia adalah perempuan halalnya, entah istrinya atau amatnya. Maka kaman wati'ah, mana tadi? Au kot selaman ya takidu maksuman, atau dia membunuh seseorang yang dia meyakini bahwa dia adalah maksum. Maksum itu tidak halal darahnya. Fabana annahu yastahiqqu damu, maka kemudian menjadi jelas bahwa dia halal darahnya untuk dibunuh. Au atslafa malan liwirihi, atau dia merusak harta bagi yang lainnya. Fabana milku, maka ternyata itu adalah hartanya sendiri. Komentarnya Syekh Izzuddin, qala Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, yajri alaihi hukmul fasik, maka dia terkena hukum fasik. Li jur'atihi ala Allah, karena dia berani terhadap Allah. Iya, karena yang diukur adalah keyakinannya tadi. Keyakinannya dia melakukan sesuatu yang haram, walaupun ternyata boleh, dia sudah berani melanggar aturan Allah itu. Di anal adalata innama syuritat litahsil istiqati bisidqihi. Di anal adalata innama syuritat, karena sungguhnya keadilan itu disyaratkan litahsula ya. Litahsula asiqatu, supaya
keadilan itu terbukti, keadilan itu ada, litahsula asiqatu bisidqi. Dengan kejujurannya itu dia mendapatkan predikat adil. Wajah ulama nanti dan menyampaikan amanah. Wakotin khoromat asiqatu bidzalika, dan keadilan itu hancur sebab dia berani itu lijur atihi bertika bima ya'taqidu kabiratan. Sebab dia berani melakukan sesuatu yang menurut keyakinan dia itu adalah dosa besar. Qala, berkata Syekh Izzuddin, masih Syekh Izzuddin, wa amma mafasidul akhirati fala yu'adzabu ta'dziba zanin. Adapun mafsadah di akhirat nanti, maka dia tidak disiksa seperti siksanya orang yang berzina atau orang yang membunuh. Dan dosanya wala akala malan haraman, dan tidak dosanya orang yang memakan harta haram. Di anna azab al-akhirah murattabun ala taratubil mafasid bil qalib. Karena azab akhirat itu digantungkan, dihasilkan dari mafsadah yang terjadi secara umum. Nah, sedangkan kita tahu bahwa tadi keyakinan dia memati seorang perempuan yang tidak halal baginya. Ternyata dia adalah istrinya sendiri, kan nggak ada mafsadah setelahnya. Yang dihitung faseknya itu adalah karena dia berani melanggar, menurut keyakinan dia itu haram, diharamkan oleh syariat, kok masih dilakukan. Kama anna sawabah muratabun ala taratubil masalah, seperti halnya pahala itu dihasilkan dari kemaslahatan fil qalib secara umum. Qala wa dhahiru annahu la yu'adzabu ta'dziba man irtakaba shaghira. Menurut Syekh Izzuddin lagi, menurut hukum zahir, dia tidak disiksa seperti siksanya orang yang melakukan dosa kecil. Li'ajli jurhati, karena keberanian dia itu. Wantihakil hurmah, dan merusak, melanggar keharaman. Wantihakil hurmah, dan merusak kemuliaannya. Bal azaban mutawasitan, akan tapi dia disiksa dengan siksa yang tengah-tengah, baina shaghirati wal kabirati, di antara dosa kecil dan dosa besar. Wa aksu hadza,